Shalom, selamat pagi saudara. Kita ketemu lagi pagi ini dalam sahabat Yesus, cinta Alkitab. Puji Tuhan, puji Tuhan. Untuk hari yang baru, kita mau bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan, hari karunia Tuhan. Kita mau bersorak-sorai dan bergembira di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Hati kami penuh harapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Untuk tidur yang sudah kami lalui, malam yang sudah kami lalui. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah tersedia bagi kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima juga kekuatan daripada Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami dan menuntun kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hati kami, hidup kami sebagai persembahan yang hidup kepada Engkau. Mari Roh Kudus, sertai kami, buka hati pikiran kami untuk terima berkat Tuhan melalui firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tidak malas-malas, tidak jemu-jemu, datang kepada Engkau, baca firman Tuhan, berdoa dan memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita nyanyikan satu lagu lagi yang kita mau belajar ya semuanya ya. I'm New Creation. Kata-katanya bagus sekali. Jadi kita bisa belajar terus untuk lagu ini. I'm new creation. I'm brand new man. All things are passed away. I'm born again. More than a conqueror. That's who I am. I'm new creation. I'm brand new man. Sekali lagi kita katakan, I'm new creation. I'm brand new man. All things are passed away. I'm born again. Hallelujah. More than a conqueror. That's who I am. I'm new creation. I'm brand new man. Kita diingatkan lagi bahwa saya adalah ciptaan yang baru. Saya adalah manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Saya sudah dilahirkan kembali. Lebih daripada seorang pemenang, seorang penakluk. Itulah saya. Saya adalah ciptaan yang baru. Saya manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Saudara, hari ini hari bebas, jadi kita tidak baca dari Alkitab beruntun, tapi ada satu tema yang saya mau bawakan. Kita sudah 3 kali Wednesday, dan saya sedang membuat satu buku kecil ya, tentang the secrets of miracles and healing. Ya. Hari Rabu pertama kita belajar tentang hidup dipimpin oleh roh, yaitu live led by the spirit. And Wednesday kedua kita belajar berdoa di dalam roh atau pray in spirit. Dan yang ketiga hari ini kita akan belajar berikan Tuhan waktu terbaikmu. Give God your best time. Kenapa saya menulis buku ini? Itu dari pengalaman saya, bukan cuman otak saya, otak-atik sesuatu ya. Tapi dari pengalaman saya beberapa kali Tuhan sudah memberikan satu kesembuhan. Dari kesembuhan yang satu kepada kesembuhan yang satu, dari berkat yang satu kepada berkat yang lain. Itu luar biasa yang Tuhan sudah tunjukkan kepada saya. Dan dari pengalaman saya juga, saya lihat apa yang menjadi kunci, rahasia dari setiap berkat yang saya terima. Ya, dulu waktu saya teenager saya kena infeksi ginjal, itu quite akut ya. Saya diopname selama 1 bulan. Tapi dari situ ya kita belajar apa yang dipantang kita pantang. Jadi Anda yang sakit ya, kalau misalnya harus pantang atau puasa sesuatu, lakukan. Jangan karena Anda sudah percaya, oh di dalam Tuhan aku sehat,
Puji Tuhan, engkau punya iman itu, engkau perkatakan itu, tapi juga Tuhan kasih hikmat. Apa yang perlu kita makan, apa yang harus perlu kita hindari, makan dan minum juga membawa efek untuk kesehatan saudara. Juga banyak lagi ketika saya semakin tua, saya ke dokter bilang kamu masih terlalu muda untuk knee replacement. Jadi ya bear with it katanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengkul saya sudah mulai dikuatkan. Dengkul saya oke. Dulu kalau saya jalan klik klok, terus saya juga jalan pincang-pincang. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah kuatkan, Tuhan sudah pulihkan. Juga waktu saya bangun tidur dulu, saya punya, orang bilang ini spur ya, kalau bahasa Inggris ya, itu kram tuh sakit di kedua telapak kaki. Jadi kalau usually terjadi kalau saya bangun pagi ya, habis bangun tidur, kita mau turun itu sakit sekali saudara, untuk menginjak, untuk jalan. Jadi kayak jalan aja saya harus pegang sana pegang sini. Tapi puji Tuhan, kita punya iman, kita perkatakan iman kita. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia Allah penyembuh kita. Kita minta, kita berkatakan kekuatan kesembuhan bagi tubuh kita, dan itu terjadi. Karena itu dari setiap berkat juga, berkat secara material, berkat secara yang lain juga Tuhan tambahkan, Tuhan berikan. Saya tidak pernah tahu ya, selama hidup saya ya, karena di sini memang kita harus bekerja, dan kebetulan juga suami waktu itu dia your money, my money, your thing, my thing. Jadi memang harus selalu menghasilkan. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu buka jalan. Sampai pada saat ini pun, ketika saya harus membiayai biaya rumah ya, dan juga biaya segala yang lain, mortgage rumah atau loan rumah juga ini besar. Tapi dengan berkat Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, saya bisa bayar ya. Semua tidak ada yang berhutang, maksudnya tidak ada yang saya dikejar-kejar hutang. Allah itu luar biasa. Karena itu saya menuliskan buku ini, satu buku kecil. Saya jadi dalam pembacaan ini juga saya ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, saya karena bikin dua bahasa. Oke, mari kita masuk. Yang pertama, kita hidup dipimpin oleh Roh ya. Rahasia yang pertama, kita hidup dipimpin oleh Roh. Kedua, kita berbahasa Roh, yaitu pray in spirit ya, kita berdoa di dalam roh. Yang ketiga, hari ini kita akan bahas give God your time, your best time. Berikan Tuhan waktu terbaik. Waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan saudara adalah pada pagi hari. Mengapa? Yang pertama, untuk mengikuti teladan dari Yesus. Kita lihat di Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita bangun pagi-pagi untuk bersekutu dengan Tuhan, karena kita mau mengikuti teladan yang Tuhan Yesus berikan. Dia Tuhan, dia Allah, dia mau bangun pagi-pagi, bahkan masih gelap di sini dikatakan. Dia pergi keluar dan berdoa. Saudara, kita tidak perlu pergi keluar ya. Apalagi di Australia, weathernya ekstrim. Kalau dingin, dingin banget. Kalau panas, ya panas banget gitu. Jadi kalau kita mau keluar juga akan terganggu konsentrasi kita juga dengan hiruk pikuknya di luar. Tapi maksudnya waktu itu Yesus pergi keluar dan berdoa untuk mendapatkan tempat yang sunyi. Kalau kita di rumah, kita akan bisa lakukan di rumah, di mana tempat yang bisa kita lakukan ya, yang tidak mengganggu orang lain dan juga tidak terganggu oleh keluar masuk orang atau lalu lalang orang. Di sini ditegaskan, jadi kalau kita melakukannya pagi-pagi, karena waktu itu adalah suasana yang masih hening dan sunyi. Saya coba melakukan ya renungan pada malam hari. Waktu itu waktu dulu ya saya sulit tidur, saya baru bisa tidur jam 1, jam 3 pagi. Seterusnya saya bangun juga jadi terburu-buru, jam 7 sampai jam 8 itu saya bangun, saya terburu-buru ya untuk siapin breakfast, lunch anak, juga anak kos. Ya terus karena paginya sudah capek, malamnya juga saya tidak bisa konsentrasi.
Terus lagi orang-orang sudah penuh di rumah, ya mereka ada yang masang TV, ada yang nyetel ini itu, kita terganggu dengan suara-suara. Tapi setelah saya tahu firman Tuhan, saya mengerti firman Tuhan, saya tangkap dan saya lakukan. Itu saudara, ketika saudara mendengar firman Tuhan, jangan cuma didengar, ditangkap dan dilakukan. Saya lakukan. Saya bangun pagi-pagi, saya bangun mesbah Tuhan pada pagi hari. Dan Roh Kudus memampukan saya untuk berkomitmen ya. Dan betul saudara, ketika saya bangun pagi-pagi, saya jadi banyak punya waktu untuk bersekutu, untuk berdoa, untuk membaca firman. Tidak lagi terburu-buru saya mempersiapkan makan pagi atau makan siang anak dan anak kos. Saya juga jadi lebih siap menghadapi tantangan hari itu dengan damai sejahtera dan sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Karena saya biasanya kalau terburu-buru, kita tahu sendiri ya, jadi panik. Oke, yang kedua, kenapa kita harus bangun pagi-pagi untuk bersekutu dengan Tuhan? Yang kedua, untuk mendapatkan kasih karunia yang baru. Kita baca di Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kamu kesetiaanmu. Kalau kita mau menerima dan menikmati kasih setia dan rahmat Tuhan yang selalu baru, bangunlah pagi-pagi. Kasih setia dan rahmat yang baru itu bisa berupa harapan, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, juga berkat-berkat yang lain, berkat jasmani, mental, dan fisik yang siap, yang kuat. Bangun pagi-pagi saudara. Bangun mesbah Tuhan pada pagi hari. Mazmur 90 ayat 14 mengatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Jadi kalau pada siang hari ya, sampai malam hari saudara merasakan keletihan dan juga ada sesuatu yang saudara rasakan sakit ya. Dan ketika engkau bangun pagi hari, engkau masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita serahkan segala problem itu di dalam doa. Saya percaya ketika masuk hadirat Tuhan, ada kekuatan. Dan ketika engkau memperkatakan kesembuhan akan tubuhmu, itu terjadi. Maka engkau tidak lagi akan merasakan sakit. Ketika engkau datang dalam hadirat Tuhan dengan sungguh, ketika engkau memuji, engkau berdoa, segala rasa sakit, segala rasa gundah kita akan diganti dengan damai sejahtera Allah yang menguasai hati dan pikiran kita. Dan harapan kita akan diperkuat. Kita baca Filipi 4 ayat 7. Apa yang dikatakan di Filipi 4 ayat 7? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu yang akan kita dapat saudara. Ketika kita bangun pagi menyerahkan hidup kita kepada Allah. Dan saudara, kita seperti saya katakan tadi, kalau kita bangun kesiangan itu banyak aja masalah yang kita hadapi ya, bukan cuma terburu-buru kita jadi panik, ini belum, itu belum gitu. Juga kita konsentrasi kita sudah nggak karuan karena kita lagi ngerjain ini, pikiran kita udah kesana, wah saya udah harus pergi nih, gimana gitu ya. Nah itu yang saya alami dulu waktu saya bangun agak kesiangan, jam 7 jam 8 pagi saya bangun ya, karena saya tidur juga selalu telat, jam 1 sampai jam 3 pagi, itu tidak baik. Nah itu saya terburu-buru, saya juga jadi marah-marah bangunin anak-anak ya, karena saya sendiri udah bangun telat, juga saya bangunin mereka jadi dengan emosi karena waktu ya, dikejar-kejar waktu. Terus juga saya pergi, kadang-kadang saya sering lupa sesuatu ya. Nah saudara, bangun pagi itu banyak manfaatnya, terutama kita yang udah mulai tua tapi tetap masih sibuk ya. Jadi lebih baik bangunlah pagi-pagi supaya setiap rencana yang sudah kita mau lakukan itu boleh terlaksana dengan baik. Ketika kita keluar ada damai sejahtera, ketika kita keluar kita tidak lupa sesuatu, seperti itu saudara. Dan yang ketiga untuk mendapatkan berkat jasmani, kalau tadi untuk mendapatkan kasih karunia Allah, kasih karunia
Allah ya. Sekarang kita untuk mendapatkan berkat jasmani kita bangun pagi-pagi. Keluaran 16 ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya, yaitu mana. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Saudara, bangun pagi-pagi akan memberikan kita berkat jasmani, makanan, dan kesehatan. Berkat jasmani ini, ya, seperti saya katakan, itu makanan dan juga kesehatan. Dan ada pepatah yang mengatakan, saudara, kalau bangun siang atau kesiangan kita sudah kehabisan rezeki. Kita lihat dengan ayat di atas, pernyataan ini benar, ya, karena ketika matahari sudah mulai tampak, cairlah mana itu. Berarti makanan itu sudah lenyap. Berarti apa yang dikatakan peribahasa ini, ya, kalau kita bangun siang kita kehabisan rezeki, itu benar. Kita kehabisan berkat karena berkatnya sudah menjadi cair, atau seorang lain sudah ambil duluan, kita kehabisan. Contohnya saudara, dalam hal makanan ya, atau pekerjaan ya, dalam pekerjaan. Seorang pedagang yang bangun pagi-pagi, mereka bisa buka tokonya lebih pagi, lebih awal dari yang lain. Dan pembeli yang suka barang-barang yang fresh ya, yang masih segar, mereka juga akan mendapatkan barang itu pada pagi-pagi sekali sebelum yang lain pada datang. Dan pembeli sama penjual mereka menjadi untung, sama-sama untung, karena penjual bisa menjual dagangannya lebih cepat, dan setelah selesai dia bisa pulang lebih cepat juga setelah habis. Begitu juga dengan pembeli yang datang pagi-pagi mendapatkan barang-barang sayur, mayur, buah yang lebih segar dari yang lain, dan dia bisa pulang segera dengan barang yang lebih baik. Dan untuk berkat kesehatan saudara, kalau kita bangun pagi-pagi setelah bersekutu dengan Tuhan, dalam doa, dalam penyembahan, dalam pembacaan firman atau mendengarkan firman, kita masih ada waktu untuk berolahraga. Ya, bagi saudara yang agak siang kerjanya ya, masih bisa berjalan-jalan keliling rumah atau lakukan sesuatu 10-15 menit di rumah ya. Dan olahraga pagi ini memang sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Jadi kalau bisa saudara melakukannya meskipun 5-15 menit setiap pagi, lakukan saudara. Mazmur 143 ayat 8a mengatakan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Jadi banyak sekali firman Tuhan yang mengatakan pagi hari ya. Perdengarkan kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, perdengarkan. Jadi kita minta Tuhan berfirman. Bagaimana? Dengan membaca firman Tuhan. Kita bukan saja mengucapkan firman Tuhan yang kita baca, tapi kita juga mendengarkan firman Tuhan dari apa yang kita baca. Dan apa yang kita baca tidak saja kita baca, tapi juga kita dengar dan menjadi rema buat kita. Yang keempat saudara, kenapa kita harus bangun pagi-pagi untuk bersekutu dengan Tuhan? Untuk cepat meminta pertolongan. Ini dikatakan di Mazmur 119 ayat 147-148. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap pada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Ini Raja Daud katakan. Dan seperti Raja Daud, kita mau bangun pagi-pagi untuk segera meminta pertolongan Tuhan. Saudara, kalau kita bangun kesiangan, kita tidak ada waktu untuk merenungkan janji Tuhan dalam firman-Nya, atau untuk meminta pertolongannya, dan kita tidak akan dapat menjalani hidup kita hari itu dengan kekuatan dan hikmat Tuhan. Tapi saudara, ketika kita ada waktu, karena kita bangun pagi, kita masih ada waktu untuk merenungkan janjinya dan meminta pertolongannya. Saya percaya Tuhan akan bicara dengan caranya, sehingga kita mendapatkan solusi untuk persoalan kita melalui hikmat dan firman yang kita dengar atau yang diberikan oleh orang lain kepada saudara. Kita lihat di Mazmur
pasal 5 ayat 4 ini dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris itu Mazmur 5 ayat 3. Memang ada perbedaan satu ayat, jadi coba kita lihat di Mazmur. Oke, Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Itu dalam bahasa Indonesia, tapi saya kayaknya lebih enak ya, lebih banyak dimengerti, lebih gampang dimengerti, pengertiannya lebih bagus di bahasa Inggrisnya ya. Yang 5, Mazmur 5 ayat yang okay, here it is. Yang di sini ayat yang ketiga, Mazmur 5 ayat yang ketiga. At daybreak, O Lord, you hear my voice. At daybreak, I plead my case to you and watch expectantly. Saya suka kata-kata ini ya. Dalam bahasa Indonesia, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Di situ dikatakan, tapi dalam bahasa Inggris dibilang, I plead my case to you and watch expectantly. I plead my case. Apa artinya, saudara? Plead my case. Kalau kita punya beban, kita punya masalah, segala sesuatu, we plead. Kita memohon, kita menyerahkan, kita memohonkan masalah kita untuk Tuhan dengar, untuk Tuhan ambil peduli. I plead my case to you, Lord. Sangat lebih terasa buat saya dalam bahasa Inggris ya. Jadi bukan kita mempersembahkan, mengatur persembahan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris, I plead my case ini lebih strong buat kita. Kita tahu Allah itu siapa. Ya, pagi-pagi kita meminta pertolongan. Kita memohon pertolongan. I plead my case to you, Lord. Ya, saya memohon pertolongan daripada Engkau untuk masalah-masalahku, Tuhan. Supaya Engkau peduli, supaya Engkau dengar. Dan dikatakan selanjutnya, and watch expectantly. Itu berarti kita menantikan jawaban Tuhan dengan penuh pengharapan. Jadi karena itu saya sudah bilang ke saudara, saya baca bahasa Inggris dalam maksudnya Alkitab dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris pun saya beberapa ya untuk saya perbandingkan lagi mana yang kira-kira atau lebih mengena gitu ya. Dan saya perbandingkan ada sesuatu yang lebih baik ya saya ambil yang itu. Bukan berarti dalam bahasa Indonesia kadang-kadang ada yang lebih dapat dimengerti dari bahasa Inggris. Jadi saya pakai dua-duanya untuk reference. Itu bagus ya. Nah, saudara, jadi saya katakan untuk cepat meminta pertolongan pada waktu pagi seperti yang Daud katakan. Pada waktu pagi dia datang kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan mendengar suaranya. Dia tahu Tuhan mendengar setiap doa dan permintaannya. Dan pada waktu pagi, dia plead his case. Kita juga mau plead our case to the Lord, to him. Kita mau meminta pertolongan, menyerahkan segala masalah kita untuk Tuhan peduli, Tuhan dengar. Dan kita akan menantikan jawabannya dengan penuh pengharapan. Yang kelima, saudara, mengapa kita harus bangun pagi-pagi? Untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang kelima, untuk mendapatkan kemenangan dalam pertolongan itu. Kalau tadi untuk cepat minta pertolongan ya, kalau kita bangun pagi-pagi berarti kita cepat. Kalau udah kesiangan, udah agak lambat. Ntar kadang-kadang kita juga lupa gitu ya. Kalau udah siang, karena udah kesibukan kita lupa. Tapi kalau pagi-pagi kita cepat datang pada Tuhan. Apa yang kita pikirkan pada malam tadi, kegelisahan kita tidak bisa tidur, pas pagi kita langsung bawa, Tuhan ini persoalanku. This is my case. I plead my case to you. Kita datang segera pada waktu pagi untuk minta pertolongan Tuhan.
Dan kelima untuk mendapatkan. Sekarang untuk mendapatkan ya. Tadi kita untuk meminta, dan kelima untuk mendapatkan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Baca di Keluaran 14 ayat 24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu memandang kepada tentara Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Tuhan memberikan pertolongan dan kemenangannya bagi umat Israel pada waktu itu di pagi hari, saudara. Dikatakan dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Dan pada waktu jaga pagi, betapa luar biasa pertolongan Tuhan datang di waktu pagi pada orang Israel. Dan itu juga akan datang kepada kita. Saya percaya pertolongan dan kemenangan juga Tuhan sudah sediakan bagi kita pada pagi hari ketika kita mengangkat penyembahan kita kepada Dia. Saudara baca di Yosua 6 ayat 12, keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Pagi-pagi. Yosua 6 ayat 12, tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing. Ini cerita tentang bagaimana Yosua memimpin umat Israel untuk merobohkan tembok Yeriko. Mereka bangun pagi-pagi dan menuruti perintah Tuhan. Dan Tuhan membuat mereka menang dan dapat merebut kota Yeriko. Kota yang kuat, yang kelihatannya mustahil untuk mereka taklukkan. Tapi karena ada ketaatan, mereka bangun pagi-pagi. Mereka melakukan apa yang Tuhan suruh mereka lakukan. Dan hari yang ketujuh, seperti kita tahu hari yang ketujuh, hari kegenapan. Selalu 7 kali ya. Mereka berkeliling 7 kali. Dan pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing. Dan mereka menyuarakan. Pada hari-hari sebelumnya, jangan bersuara. Allah bilang, pada hari yang ketujuh, make the big noise. Bersorak-sorai. Bersuara, gegap gempita, dan itu merobohkan tembok Yeriko. Allah menyerahkan kota itu kepada umat Israel. Jadi kita percaya bahwa pertolongan dan kemenangan akan selalu tersedia bagi kita kalau kita mau bangun pagi-pagi, membangun mezbah Tuhan dan mentaati perintahnya. Puji Tuhan, saudara. Dan yang keenam, mengapa kita harus bangun pagi-pagi? Untuk mendapatkan berkat dan untuk mendapatkan mukjizat. Yang keenam, kita bangun pagi-pagi untuk bersekutu supaya kita mempertajam pendengaran kita, untuk memberikan kita sukacita. Yesaya 50 ayat 4b mengatakan, setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi Allah mempertajam telinga Yesaya, pendengarannya, untuk mendengar seperti seorang murid. Kita juga mau untuk menjadi murid, menjadi seorang murid. Bagaimana? Dengan pagi-pagi kita bangun dan Allah akan mempertajam pendengaran kita melalui pembacaan firman. Ketika engkau membaca firman, saudara, kita harus berbicara, baca, ya. Seperti Yesaya 50 ayat 4 sebagai contoh, setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Engkau katakan, jangan cuma di dalam hati atau di dalam kepala. Dulu saya begitu, baca Alkitab, lama-lama cepat ngantuk. Kedua, tidak masuk, ya. Apa yang kita baca tidak masuk. Dan juga kurang mengimani. Tapi kalau kita membaca Alkitab dengan memperkatakannya, ada sesuatu yang kita dapat, saudara. Ya, ini satu rema buat kita. Jadi Tuhan akan mempertajam pendengaran kita pada setiap pagi ketika kita melakukan saat teduh. Sehingga kita akan lebih peka akan kehendak dan rencana Tuhan yang mau Dia nyatakan dalam hidup kita. Alangkah indahnya kalau kita bisa mempunyai kepekaan akan suara Tuhan.
Mari kita baca Mazmur 30 ayat 6 di bahasa Indonesia. Mazmur 30 ayat 6 dalam bahasa Inggris, Psalm 30 ayat 5. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Betapa indah tuh, saudara, ketika kita bangun pagi-pagi membangun mezbah dengan Tuhan. Segala kesusahan kita hari lalu lenyap, diganti dengan anggur yang baru pada setiap pagi. Sungguh luar biasa. Allah itu luar biasa. Saudara, dari nyanyian yang tadi, I'm a new creation, ya, kita dikatakan kita lebih dari seorang penakluk atau pemenang. Saudara, ini adalah satu kisah tentang more than a conqueror. Satu cerita. Ada seorang petinju, ya, petinju yang baik, yang bagus, yang pintar. Ya, pokoknya seorang calon pemenang. Dia berlatih dan dia bertarung. Dalam pertarungan dia menang dan sampai akhirnya dia mendapatkan sabuk kejuaraan. Dia bangga dengan latihannya, dengan kemampuannya untuk mengalahkan lawannya. Dia mendapatkan sabuk kemenangan dan juga hadiah uang. Katakan $2 juta. Dia sangat bangga. Dia pertunjukkan dia punya sabuk, dan juga dia biasanya kalau uang itu tidak dikasih cash tapi dikasih papan dengan tulisan $2 miliar begitu ya. Dia pajang-pajang, hore, I'm the winner, I'm a conqueror. Dia bilang gitu, saya seorang penakluk, saya seorang pemenang. Oke. Dan ketika dia pulang, apa yang dia punya dia serahkan kepada istrinya. Dia bilang, aku menang, ini hadiahku, $2 miliar. Dia serahkan kepada istrinya. Saudara, kita mau jadi seorang yang lebih dari seorang pemenang, more than a conqueror, ya. Dia pemenang, dia penakluk, tapi dia bekerja keras. Dia harus latihan, dan juga dia harus menjaga mungkin dietnya, ya. Dan dia juga harus kena babak belur dari tinjuan lawannya. Dia pemenang, tapi istrinya adalah lebih dari seorang pemenang. Karena dia tidak melakukan yang segala sesuatu yang dilakukan suaminya, tapi dia yang menerima hadiahnya. Kita mau seperti itu. Di dalam Tuhan, kita akan lebih dari seorang pemenang. Bukan saja seorang pemenang, tapi lebih dari seorang pemenang. Seperti juga seorang ayah yang bekerja keras selama hidupnya. Dan ketika dia meninggal, dia warisi itu kepada anaknya. Ayahnya bekerja keras, dia berhasil, dia pemenang. He's a conqueror, ya. Dia seorang businessman yang berhasil. Tetapi anaknya adalah more than a conqueror. Dia lebih, karena dia tidak melakukan segala sesuatu yang ayahnya lakukan, bekerja keras, bangun pagi segala macam, tapi semua warisan turun kepada dia. Oh, kita anak-anak Allah. Warisan Allah turun kepada kita. Karena itu saudara, jangan engkau frustasi, patah semangat dalam hidup ini. Meskipun banyak tantangan. Mari, saya mau berdoa untuk memberikan hikmat kepada kita, bahwa kita adalah lebih dari seorang pemenang, supaya iman kita dikuatkan. Dan kita berjalan bersama Tuhan di dalam hidup kita. Angkat tangan kedua tangan kita kepada Bapa di surga. Allah Bapa yang baik, kami sembah Engkau di dalam Tuhan Yesus, Tuhan kami, Raja kami, Juru Selamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bukan saja mau menerima hasilnya Tuhan, kami mau menanam Tuhan. Ketika kami bangun pagi-pagi, kami berdoa, kami menyembah, kami dengarkan firman Tuhan, kami baca firman Tuhan, kami sudah menanam benih. Kami tidak hanya mau minta orang lain doakan untuk sembuh, untuk diberkati, dan itu terjadi. Kami mau Tuhan, mereka untuk bertumbuh, untuk kenal Tuhan lebih akrab. Mereka tahu Engkau, berjalan bersama Engkau,
Bukan saja mereka terima buahnya, tapi mereka mau melakukan apa yang mereka harus lakukan, menanam benih supaya mereka bisa menuainya. Karena itu Tuhan, kami mau ngajak saudara-saudara kami untuk membaca firman, untuk berdoa, untuk memuji Tuhan. Ini benih yang kami tanam, supaya mereka nanti bisa memetik buahnya Tuhan. Buah kesehatan, buah damai sejahtera, buah berkat jasmani, rohani. Kebutuhan mereka tercukupi. Anak-anak mereka dimenangkan. Ada sukacita, ada kebahagiaan suami istri. Itu buah yang akan mereka petik Tuhan. Dari kerajinan mereka, dari ketulusan mereka, dari ketekunan mereka setiap hari menanam benih. Melalui doa, pembacaan firman, dan penyembahan kepada Engkau. Bapa, berikan ini Tuhan, this revelation to them Tuhan. Mereka boleh mendapatkan pewahyuan ini, sehingga orang tidak hanya pergi meminta untuk didoakan, tapi saya mau membangun mereka Tuhan, untuk hubungan yang dekat, sehingga apa yang orang lain lakukan, mereka yang bisa melakukan mukjizat, mereka yang bisa memperkatakan perkataan mukjizat, itu juga terjadi kepada mereka Tuhan, yang mendengar dan mau melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, untuk waktu ini Tuhan, untuk hikmat yang Kau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih, kami mau bangun pagi-pagi untuk bersekutu dengan Engkau. Kami mau bangun pagi-pagi sebab Yesus sudah memberikan pengalaman itu kepada kami. Dan kami mau melakukan apa yang Yesus lakukan. Karena kami mau hidup seperti Yesus. Apa yang Dia lakukan akan kami lakukan. Apa yang Dia perkatakan akan kami perkatakan. Karena ada otoritas yang sudah Dia berikan buat kita. Ada kuasa yang sudah Dia serahkan bagi kita melalui mulut kita. Seperti firman mengatakan, mati dan hidup tergantung kepada lidahmu. Apa yang kau perkatakan, engkau perkatakan berkat, itu terjadi. Engkau perkatakan kesembuhan, itu terjadi. Engkau perkatakan yang tidak baik, saudara, apa yang tidak baik, maukah itu terjadi atas engkau? Jika engkau tidak mau yang tidak baik terjadi, perkatakan yang baik dari mulutmu. Mati dan hidup tergantung pada lidah, terletak pada lidahmu. Karena itu hati-hati dengan ucapan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau ampuni aku Tuhan, Engkau ampuni kami Bapa, ketika kami masih memperkatakan perkataan yang tidak benar. Tetapi kami percaya roh yang ada di dalam diri kami akan mengingatkan kami untuk selalu memperkatakan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan saudara, sehingga engkau mendapatkan kata-kata, perkataan yang bisa engkau ucapkan dari firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sertai kami, Engkau kuatkan kami, Engkau buat hidup kami jadi baru. Engkau buat kami more than a conqueror, lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Bapa. Kami lalui hari kami dengan sukacita, dengan pengharapan penuh di dalam Tuhan. Aku berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diberkati. Segala makanan, minuman, dan rumahmu tercukupi. Engkau diberkati dengan kesehatan. Anak-anakmu akan takut akan Tuhan. Suami istri ada damai sejahtera, sukacita dan kasih satu sama lain. Aku berkati dengan berkat daripada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sukacita hari ini saudara. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.